Hai, assalamualaikum guys. Nih, ini update terbaru. Tank diskus setelah dikasih yang namanya keong turbo. Tuh ada banyak, kemarin dimasukin sekitar mungkin 10 kali ada ya. Karena ini tanknya kan lumayan nih, semeter. Nah, tapi memang ada bantuan dari itu tuh, udang cherry. Kelihatan nggak? Ada beberapa ekor kalau nggak salah yang dimasukin buat makanin alga-alga yang di belakang situ tuh. Nah, tuh kan. Itu nanti dimakan sama udang cherry. Memang ya udang segede apa sih ya? Makannya kan nggak banyak. Gitu. Tapi alhamdulillah yang di batang kayu alga-alganya udah pada nggak ada tuh. Nah, kalau kalau alga yang kayak rambut gitu tuh, itu karena ada yang mati dan aku telat ngangkat gitu. Ini yang di batu udah sangat berkurang sih. Itu. Jadi keong turbo itu efektif banget buat ngurangin alga. Dibantu juga sama udang. Udang itu dia akan makanin alga-alga yang kayak rambut itu. Itu. Ini yang sampai yang di daun pun bersih loh. Ini udah beberapa yang bersih, kemarin kotor dengan alga-alga yang nempel. Kalau itu memang sih agak berat ya, mesti diangkatin. Alga yang kayak rambut-rambut halus gitu harus diangkat-angkatin. Kalau dibiarin udang yang kerja sendiri kayaknya entah kapan ya, udang sebesar itu cuman udang cherry segede-gedenya dia palingnya seukuran zebra itu. Dia nggak akan bisa cepet gitu. Tapi memang di kayu lah yang kelihatan banget di kayunya. Di kayunya kelihatan banget perubahannya ya. Si keong turbo ini sangat membantu. Jadi peringatan buat yang lain ya, yang punya aquascape atau apa, yang ada tumbuhannya, walaupun nggak ada tumbuhannya, nggak ada tanamannya, kalau ada yang mati, ada ikan yang mati di dalamnya, buru-buru angkat. Buru-buru angkat, terus apa namanya? Airnya dikurangin, kasih air baru. Itu. Kalau bisa sih setelah 3 hari diulangi lagi. Jadi airnya benar-benar bagus, kejaga. Tapi alhamdulillah diskusnya sih nggak masalah ya, mereka fine. Mereka tetap segar, nggak ada gangguan. Cuman pemandangan aja nggak enak sih. Yang di kaca pun ya, yang di kaca mesti campur tangan kita juga kali ya, karena pengaruh juga sama lampu. Nah, lampu itu jangan dihidupin 24 jam. Sebenarnya 18 jam aja itu udah lama loh. Enaknya sih paling ngidupin lampu ya sore-sorean. Kalau siang kan nggak dilihat juga kali ya, maksudnya nggak terlalu pengaruh banget sih itu nyalain lampu siang, karena ikannya kan kelihatan, dalamnya kelihatan, memang sih kurang terang gitu. Nah, pemilihan lampu juga mungkin gue juga milih lampunya ini wattnya kegedean, jadi pertumbuhan alga lumut-lumut di kaca itu sangat cepat gitu. Dan ini gue taruh di luar guys tuh. Oke guys, ini dibuat lagi susulannya 3 hari setelahnya ya. Ini udah bersih ya, tuh di kayunya udah bersih, di pohonnya, di daunnya juga udah bersih. Cuman yang di bonsainya gue gergetan sih sebenarnya. Akhirnya bonsainya gue cabut dan gue planting tanaman baru yang besar buat ngegantiin posisi bonsai. Overall masih oke sih dilihatnya. Cuman ini gue nggak ngerti kenapa nih satu jenis ini nih nggak mau berkembang ya, malah kayaknya layu gitu. Padahal airnya gue jaga banget loh ini, karena buat diskus ya lebih sensitif. Gue nggak pakai heater gitu kan, air gue ganti
3 hari sekali lah gitu, buat bagusin kondisi airnya gitu. Mungkin ada yang punya masukan kenapa tanaman yang satu ini perkembangannya malah mundur, bukannya maju, bukannya membaik gitu. Tolong kasih masukan buat gue supaya gue bisa ngatasin masalah yang seperti ini gitu. Entah apa dia agak stres aja sih, gue lihat sih itu ada yang baru ijo-ijo masih muda sih, apa itu masih ada alga atau memang apa ya, tunas baru ya, itu kayak akar-akaran gitu. Di sininya juga tuh, tapi sepertinya memang alga ya. Oke guys, please help me. Gimana caranya gue ngatasin tanaman yang satu ini nih, dia ini tuh, supaya bisa bagus lagi kembang pertumbuhannya tuh. Memang kayaknya gue kurang perhatian untuk yang satu itu. Oke, ini beberapa perubahan, dan itu tanam apa ya namanya, gue lupa ya. Itu akhirnya yang dari depan sini gue pindahin ke belakang, karena memang dia lebih cocok, karena dia pertumbuhannya cepat dan ke atas, dia lebih cocok adanya di belakang buat background. Nah itu juga ada cupang 1 ekor yang kebetulan pas kemarin gue minta apu-apu sama temen gitu ya, dia peternak cupang, jadi dia punya apu-apu banyak, diplastikin. Gue mintanya diselipi, oke, diplastikin tanpa air, cuman ya sisa-sisa air yang nempel di akarnya, di daunnya. Sampai di sini di Depok cupangnya masih hidup. Ya udah, gue masukin sini aja lah daripada nggak ada tempat kan. Itu. Oke guys, ini perkembangan terakhir untuk masalah alga di tank diskus gitu. Dan iya, gue minta banget masukannya, minta tolong. Semoga ada jalan keluar untuk tanaman yang ini nih, supaya dia bisa tumbuh lagi. Apakah memang udah mati dan harus gue cabut, gue ganti, atau masih bisa ketolong? Pengennya sih masih bisa ketolong ya. Kalau diskusnya sih alhamdulillah sehat. Oh ya, sekarang gue cuma nyalain lampu dalam 1 hari itu maksimal 8 jam. Jadi untuk ngurangin pertumbuhan alga, memperlambat pertumbuhan alga gitu. Kalau si turbo ini dibiarin kerja sendiri, nggak akan pernah selesai. Oke, sampai sini aja update-nya. Ketemu lagi di video berikutnya. See you next time, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman dan seluruh keluarga. Semoga aja bisa memberi manfaat gitu, walaupun cuman untuk ya pengen tahu, lihat-lihat ikan, lihat-lihat tanaman di aquascape gitu ya. Yang gue tahu aquascape itu, lihat ikan itu bikin kita rileks, ngurangin stres ya. Makanya gue punya beberapa tank di rumah. Oh iya, untuk tank predator akhirnya ini gue kosongin, oke. Dan yang ini kayu yang ini tadinya kan tidur ya, akhirnya gue diriin gitu. Jadi nggak terlalu makan tempat. By the way, akhirnya setelah penantian lama, gue punya juga loh. Gue dapet juga yang namanya fire eel. Gue beli 3 ekor kemarin. Ini kalau jam-jam segini juga silinya keluar tuh. Tuh ada yang keluar full. Tadi pagi gue digigit sama dia nih. Nggak tahu kenapa lagi agresif banget gitu. Masukin jari kegigit sama dia, tumbenan. Oke. Dan mungkin karena kemarin gue cuma ngasih makan sekali, biasanya mereka
overfeeding dan nggak pernah kelaparan gitu. Kemarin gue coba puasain, gue kurangin makannya. Akhirnya si belida Bangkoknya, bukan yang ini ya, ini belida platinum kalau nggak salah. Belida Bangkoknya jadi korban. Belida Bangkoknya mau nggak mau gue evakuasi, gue pindahin ke kolam yang penampungan pakannya dia nih. Gitu. Sama satu black shark juga gue pindahin karena ya itu jadi korban. Resikonya punya ikan predator ya adalah ikannya nggak boleh sampai lapar. Kalau sampai lapar ya itu yang kecil akan jadi korban. Kadang-kadang sesama yang besar pun mereka saling gigit. Ini temensisnya udah nambah ukurannya, udah mulai oke, udah mulai gede gitu ya. Karena memang overfeeding sengaja gitu. Oke, sampai sini aja update-nya. Dari manjang ya. Sampai tutorialnya. Sampai sini update-nya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Ya, jangan lupa subscribe ya, like, share. See you next time. Assalamualaikum.